salah satunya mengenai hukum adat. Namun perlu kita ketahui, di Indonesia sendiri sangat banyak suku bangsa, adat dan budaya, dan bahkan hukum adat tersebut sudah lama muncul sebelum Indonesia merdeka, dan secara turun-temurun dan sampai saat ini masih tetap dilaksanakan dan bahkan ada yang dilestarikan, sehingga adat atau kebudayaan tersebut tidak hilang ataupun tidak punah. Hukum adat sendiri dipercaya oleh masyarakat sebuah daerah atau sebagai tradisi yang turun-temurun yang memang dapat pengakuan dari negara. Ada beberapa hal contoh ataupun hukum adat di Indonesia sendiri mengatur tentang pola hidup masyarakat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sumber atau isi daripada hukum adat adalah kesadaran yang hidup di masyarakat, adat sumber pengikat. Sumber pengikat hukum adat adalah rasa malu yang muncul karena berfungsinya sistem nilai dalam masyarakat adat yang bersangkutan, atau karena upaya-upaya lain yang pada akhirnya akan mengenai orang yang bersangkutan apabila ia tidak mematuhi hukum yang ada. Dengan kata lain, kekuatan mengikat hukum adat adalah kesadaran hukum anggota masyarakat adat yang bersangkutan Adapun kebersamaan dalam hukum adat yaitu bersifat religius, magis, konkret atau nyata, bersifat kontan atau tunai. Dari beberapa hal tadi dapat kita ambil salah satu contoh, misalnya hukum adat yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada hukum adat seperti hukum pokok, termasuk salah satu contoh hukum adat yang mendapatkan sanksi adat berupa materi yang bernilai adat seperti gong, belanga, tawak, dan sebagainya. Misalnya kita ambil di daerah Kalimantan, salah satu contoh yang mendapatkan sanksi seperti sanksi berupa materi yang bernilai. Ada juga yang bersifat mendapatkan sanksi oleh hakim. Namun dalam hal ini di setiap daerah akan ada hukum-hukum adat yang muncul, karena tiap adat memiliki hukum adat masing-masing. Misal hukum adat yang ada di Kalimantan, misalnya ada di daerah Kalimantan Timur. Nah, salah satu contoh hukum adat, laki-laki dan perempuan suku Banjar tidak dapat memilih jodohnya sendiri, melainkan ditentukan oleh kedua orang tua. Hukum adat pernikahan suku Banjar ini dimaksudkan seperti seorang anak
tidak dapat memilih langsung jodohnya, melainkan mereka mengikuti daripada keinginan orang tua yang ditujukan kepada anak. Contoh perkawinan langsung, perkawinan yang dilaksanakan setelah pembicaraan peminangan telah mencapai kesepakatan kata, kedua mempelai tinggal bersama setelah sah menjadi pasangan suami istri. Kawin gantung, perkawinan atau pernikahan yang dilaksanakan seperti biasa setelah acara selesai, suami istri tidak diperkenankan tinggal bersama dengan alasan pihak istri belum memasuki cukup umur. Ini dimaksudkan kedua belah pihak antara keluarga orang tua keluarga laki-laki dan orang tua keluarga perempuan sudah setuju. Secara hukum adat mereka sudah memenuhi syarat. Namun di sisi lain umur mereka belum mencukupi namun telah dapat menikah sehingga dilakukan pernikahan. Namun setelah pernikahan mereka tidak dapat berkumpul karena suatu hal seperti umur yang belum mencukupi. Mungkin ini sedikit yang saya sampaikan, salah satu contoh. Namun di daerah lain banyak terdapat hukum-hukum adat seperti di Bali, di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, dan bahkan di Papua. Hukum adat memang saat ini tetap berjalan dan bahkan dilestarikan karena itu adalah termasuk unsur daripada budaya daripada nenek moyang. Sehingga budaya atau hukum adat itu termuat dalam undang-undang. Namun dalam secara pandang dari segi pendidikan, kebudayaan itu memang tetap dilestarikan. Karena itu adalah termasuk suatu unsur kekayaan yang dimiliki oleh bangsa, yang dilindungi oleh negara, dan hal-hal tersebut menjadikan sebuah daerah sebagai ikon daripada daerah itu sendiri. Jadi hukum adat memang sangat erat kaitannya terhadap masyarakat, apalagi masyarakat yang tinggal di pedalaman, pesisir, atau yang jauh dari perkotaan, sehingga mereka masih kental dengan hukum adat yang masih berjalan hingga sampai saat ini.